Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Pahira Junaidi dengan NIM 072128202592. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, jurusan Sosiologi Genap Indralaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang lembaga politik dalam mata kuliah Sistem Pengantar Ilmu Politik dengan dosen pengampu Bapak Randi Esos Emsos. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian dari lembaga politik. Pengertian lembaga politik adalah seperangkat bentuk norma sosial dan status sosial yang memberikan peran sosial dalam mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan serta wewenang. Atau dapat dikatakan bahwa bentuk kekuasaan dalam lembaga politik ini bisa dibilang mencakup pemerintahan, negara, kekuasaan, dan kebijakan yang diambil oleh pihak yang berwenang. Kemudian ada ciri-ciri dari lembaga politik. Ciri-ciri lembaga politik yang pertama adalah terdapat suatu arti komunitas manusia yang bersatu. Kemudian yang kedua, terdapat asosiasi politik atau pemerintahan yang aktif. Kemudian yang ketiga, ada melaksanakan kewenangan dalam teritori tertentu. Yang keempat, melaksanakan fungsi untuk memenuhi kepentingan umum yang dijalankan oleh asosiasi. Kemudian selanjutnya ada peran dan fungsi lembaga politik. Yang pertama, memaksa masyarakat menaati norma yang berlaku. Artinya, lembaga politik berhak untuk memaksa masyarakat untuk menaati norma yang berlaku dalam lembaga politik. Lembaga politik memiliki alat untuk memaksa masyarakat tersebut, seperti halnya ada DPR, kemudian MPR, dan UUD, untuk memastikan norma yang berlaku dipatuhi oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah mengarahkan masyarakat. Lembaga politik dapat mengarahkan masyarakat untuk memilih pemimpin atau aparat yang dianggap mampu menjalankan peran sebagai elit politik secara struktural. Kemudian yang ketiga, memenangi permasalahan dalam perselisihan. Dalam kehidupan masyarakat yang heterogen seperti di Indonesia ini sering terjadi perselisihan. Itu lembaga politik dapat menjadi peran untuk menangani permasalahan tersebut. Dalam hal ini adalah tugas dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang keempat, melindungi masyarakat. Kemudian yang kelima, ada menyalurkan aspirasi politik, yaitu lembaga politik berfungsi untuk menyusun dan menyalurkan aspirasi atau tuntutan dalam bidang politik. Kemudian yang keenam, membuat kebijakan umum. Lembaga politik bertujuan mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai dan pihak lain. Tujuannya untuk memilih kebijakan terbaik yang akan digunakan sebagai kebijakan pemerintahan. Kemudian yang ketujuh adalah menerapkan kebijakan, yaitu lembaga politik yang berperan melaksanakan berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pihak berwenang. Contoh penerapan kebijakan dalam pemberian kuota 30% bagi lembaga pendidikan. Kemudian yang kedelapan adalah mengatur proses politik. Lembaga politik mengatur proses dalam usaha pencapaian kedudukan politik tertentu melalui keanggotaan dalam suatu partai. Selanjutnya ada konsep lembaga politik. Konsep lembaga politik ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah negara, yaitu sebagai suatu organisasi dalam wilayah tertentu. Kemudian yang kedua, kekuasaan, yaitu kekuatan atau kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sesuai keinginan pelaku. Kemudian yang ketiga ada pengambilan keputusan, yaitu kegiatan mengambil keputusan demi mencapai ketepatan tertentu. Kemudian yang keempat, kebijakan umum, yaitu keputusan yang diambil oleh lembaga politik untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kelima ada distribusi dan alokasi. Distribusi dan alokasi yaitu pembagian dan penjatahan nilai dalam masyarakat. Pembagian dan penjatahan tersebut biasanya tidak bisa merata, bergantung pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemisahan kekuasaan lembaga politik. Pemisahan kekuasaan lembaga politik terdiri dari 3. Yang pertama ada eksekutif, yaitu lembaga yang bertugas menjalankan pemerintahannya, seperti misalnya presiden dan wakilnya. Kemudian yang kedua ada legislatif, lembaga yang bertugas membuat rancangan undang-undang, misalnya DPR. Dan yang ketiga, yudikatif, lembaga yang menjalankan tugas melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini,
seperti misalnya adalah Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Kemudian ada pula contoh lembaga politik. Yang pertama ada Bawaslu, kemudian Panwaslu, DPR, DPRD, DPD, dan lain sebagainya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya minta maaf. Semoga penjelasan tersebut dapat memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.